Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi amma ba'du. Teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, insyaallah. Mudah-mudahan antum semua, adik-adik yang soleh dan solehah, selalu dalam keadaan baik, serta kita semua selalu dalam syafaat Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibaca kayakannya Bismillah dapat memberikan kita kemudahan dalam memahami, keistiqomahan dalam belajar, seperti itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari seputar tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW serta tantangan yang dihadapi oleh para sahabat. Seperti itu. Tentu semua ini merupakan cobaan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad beserta sahabat, yang mana ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah dengan keimanan yang ada pada diri sahabat dan pada diri Rasulullah SAW, dengan adanya ancaman, kemudian cacian, makian dan lain sebagainya, tidak menyurutkan semangat Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam menyebarkan agama Islam. Malah dengan adanya cacian tersebut mempertebal keimanan mereka, bahkan mereka menjadi lebih yakin bahwasanya agama Islam adalah agama yang benar. Masya Allah. Ya, ini merupakan sebuah keindahan, sebuah hal yang amat sangat harus dibanggakan oleh kita semua, dan tentu kita sebagai umat muslim di zaman sekarang perlu dan sepatutnya mencontohkan apa-apa yang telah mereka lakukan ketika itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Kemarin kalian telah mempelajari tentang tantangan. Ya, kemarin baik tantangan dari keluarga Rasulullah, kemudian para sahabat juga seperti itu. Ya, kemudian insyaallah pada pagi hari ini kita akan mempelajari seputar pemboikotan, yang mana teman-teman bisa buka di halaman 21 di buku kalian. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak cara yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, yang mana memberikan ancaman, cacian, makian, kemudian melakukan perbuatan yang keji terhadap Nabi Muhammad SAW, begitupun kepada para sahabat. Namun semuanya gagal. Oleh karenanya, kaum kafir Quraisy mencari cara lain, berinisiatif. Bagaimana cara lain untuk menghalangi kaum muslimin dalam berdakwah, baik Nabi Muhammad maupun para pengikutnya. Oleh karenanya, mereka, kaum kafir Quraisy, bersepakat untuk memboikot. Memboikot itu apa? Memboikot itu seperti halnya mengasingkan, dibuang jauh-jauh, ya, dan lain sebagainya, ya, pengertiannya. Untuk apa, Kak? Tujuannya, adapun alasannya, karena kaum muslimin, ya, mereka ini kompak untuk menjaga Rasulullah. Ya, oleh karenanya, kaum kafir Quraisy beralasan memboikot ini, yaitu agar kaum muslimin dapat menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Dan pemboikotan ini atau pengasingan ini terbilang cukup lama, yaitu selama 3 tahun. Ya, mungkin teman-teman bisa dilihat di bagian bawah. Ya, pemboikotan ini berisi antara lain yaitu seluruh bangsa Arab dilarang mengadakan suatu hubungan. Ya, baik dilarang berbicara, ngobrol, ya, dengan kaum Bani Hashim maupun Bani Muthalib. Ya, baik hubungan jual beli, silaturahmi maupun perkawinan. Keputusan mereka itu ditulis dan digantungkan di Ka'bah. Sungguh ini merupakan perbuatan yang kejam, yaitu memboikot kaum muslimin, khususnya yaitu kepada seluruh keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya, tentu hal ini membuat kaum muslimin ketika itu menderita dengan sederita-deritanya, karena tentu yang namanya jual beli, kemudian barang-barang untuk dikonsumsi, tentu harus adanya butuhnya kaum muslimin dengan orang lain, baik dengan petani dan lain sebagainya.
Namun di sini diboikot yaitu diputuskan dalam hubungan baik jual beli, silaturahmi maupun perkawinan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pengumuman isi pemboikotan yang digantung di Mekah, yaitu yang pertama yaitu dilarang melakukan jual beli, yang kedua yaitu dilarang mengadakan perdamaian apapun, dan yang ketiga yaitu dilarang mengadakan pernikahan. Jadi antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy dilarang menikah. Seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu dilarang berbicara maupun menengok orang yang sakit. Ya, baik ia saudaranya, baik ia pamannya, baik ia adiknya maupun keluarganya. Apabila ia kaum muslimin, maka ia tidak akan dijenguk oleh keluarganya yang kafir atau yang kafir ketika itu. Tentu dengan adanya pemboikotan ini yang kakak bilang, ya ini sangat membuat derita ya bagi kaum muslimin, yang mana kaum muslimin itu diasingkan di bagian utara kota Mekah serta dijaga ketat dengan seketat-ketatnya oleh orang-orang Quraisy seperti itu. Dan tempat pengasingan ini disebut dengan Syib, ya, dengan nama Syib Abu Thalib, dan sebagian orang juga memanggilnya dengan lembah maut seperti ini. Ya, teman-teman bisa perhatikan. Ya, dan akhirnya dengan adanya pemboikotan ini, keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib ya mengalami derita yang sangat besar, menderita kekurangan makanan sehingga terancam kelaparan. Bahkan tentu ini merupakan sebuah ujian yang berat. Ya, namun mereka kaum muslimin Bani Muthalib dan Bani Hashim, mereka alhamdulillah selalu bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala serta tabah terhadap cobaan yang dihadapinya. Ya, dan alhamdulillah setelah 3 tahun pemboikotan, ternyata pengumuman yang digantung yang terdiri dari pengumuman yang di atas ini nanti kakak bacakan, itu alhamdulillah dimakan rayap sehingga jatuh. Kemudian beberapa kaum kafir Quraisy juga ada yang merobekkan atau menghancurkan dari perjanjian tersebut. Karena kenapa? Karena melihat mereka merasa kasihan terhadap penderitaan kaum muslimin baik dari Bani Hashim maupun Bani Muthalib yang diboikot ketika itu hampir 3 tahun. Dan alhamdulillah setelah perjanjian itu telah dimakan rayap dan beberapa bagian juga ada yang dihancurkan oleh kaum kafir Quraisy, dan alhamdulillah kaum muslimin kembali normal seperti sedia kala, seperti itu. Namun setelah selesainya pemboikotan selama 3 tahun, ya kurang lebih dengan jarak 6 bulan waktu, yaitu paman Rasulullah SAW yang selalu menjaga, yang selalu melindungi Rasulullah dan yang telah memberikan ilmunya kepada Rasulullah SAW itu wafat atau dipanggil Allah Subhanahu wa taala, yang mana yaitu Abu Thalib pada usia 87 tahun. Tentu ini membuat Rasulullah sedih, ditambah lagi Rasulullah makin bersedih ketika pamannya wafat yaitu Abu Thalib. Tidak lama berselang waktu atau beberapa hari kemudian, istri Rasulullah yaitu Siti Khadijah juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usia 65 tahun. Tentu peristiwa ini sangat membuat Rasulullah sedih karena 2 orang penting yang ada di sisi Rasulullah, yaitu pamannya yang selalu melindungi dan istri Rasulullah yang selalu mensupport, mendorong Rasulullah ya untuk berdakwah. Mereka berdua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian, sehingga kejadian ini, musibah ini membuat Nabi Muhammad SAW amat sangat bersedih, sehingga tahun itu disebut dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad SAW dan bagi kaum muslimin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sedikit pengetahuan bahwasanya kaum Quraisy ya telah mengancam, kemudian membujuk rayu, kemudian memberikan tekanan terhadap yang dilakukan kepada kaum muslimin, namun semuanya alhamdulillah gagal. Ya, malahan ya semua ancaman itu membuat kaum muslimin itu semakin yakin dan semakin kuat, semakin bertekad dan tabah terhadap ajaran agama Islam seperti itu. Dan ini merupakan sebuah
keajaiban yang besar bagi kita sebagai umat muslim. Seperti itu. Tentu banyak sikap yang dapat kita teladani dari yang telah dilakukan oleh Rasulullah beserta sahabatnya. Salah satunya yang dapat kita ambil pelajarannya yaitu dari contoh yang dilakukan oleh kaum muslim maupun dari Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau berdakwah dengan lisan dan perbuatan serta juga memperhatikan sikap dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Dan yang kedua, Rasulullah berdakwah dengan keteladanan. Ini yang perlu diperhatikan. Maksud dari keteladanan yaitu menyampaikan sesuatu. Ya, beliau terlebih dahulu melakukannya. Contoh, kakak menyampaikan, mari kita sholat wajib, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Nah, di sisi lain yang kakak sampaikan itu ke adik-adik, kakak juga sudah melakukannya. Seperti itu. Itu yang disebut dengan keteladanan. Dan inilah sikap yang Rasulullah SAW lakukan dalam berdakwah kepada kaum muslimin. Kemudian yang ketiga yaitu Rasulullah berdakwah dengan cara kehati-hatian, sabar, dengan bahasa yang baik, sopan, santun, serta mudah dimengerti. Kemudian yang keempat yaitu beliau menjadikan para pengikutnya itu sebagai sahabat, bukan seorang budak, apalagi seorang babu. Namun beliau menganggap bahwasanya seluruh pengikutnya, kaum muslimin seluruhnya adalah sebagai sahabat Rasulullah SAW. Seperti itu. Dan yang kelima yaitu beliau selalu bersama sahabatnya, baik suka maupun duka. Bukan hanya ketika beliau senang, beliau memanfaatkan, ketika susah beliau hanya memanfaatkan sahabat, tidak. Tapi Rasulullah selalu bersama sahabat, ya, yaitu dalam suka maupun duka, sehingga terjalinlah persatuan dan kesatuan antara umat muslim. Dan yang keenam yaitu Rasulullah tidak pernah memaksakan, sudah jelas ya, karena ajaran agama Islam tidak memaksakan kepada siapapun, namun semuanya kembali ke pribadi masing-masing. Ya, karena beliau hanyalah sebagai penyampai arisalah, yaitu penyampai atas ajaran Islam yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW bagian yang ketujuh yaitu tidak pernah berdakwah secara kasar maupun secara menggunakan kata-kata yang tidak baik. Ya, beliau selalu menjadi teladan, selalu menjadi contoh yang baik, akhlakul karimah. Ya, adalah sebaik-baiknya akhlak beliau. Kemudian yang kedelapan yaitu adapun kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW tentu perlu meneladani atas sikap Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, yaitu dengan menunjukkan sikap keislaman kita, ya, serta baik berakhlak mulia, berakhlak baik, tabah terhadap segala cobaan, serta berkorban, dan tak lupa pula menyampaikan kebenaran dan mencegah atas kemungkaran. Seperti itu. Adapun pelajaran-pelajaran lainnya yang dapat kita ambil tentu, ya, teman-teman bisa dibaca di halaman 25, kemudian dibaca kembali di halaman 26 dan 27. Di sini banyak pelajaran yang dapat kita ambil sebagai kaum muslimin. Tentu kita harus tabah, ya, tabah yaitu kuat menerima cobaan. Yang ini teman-teman, ya, tabah yaitu kuat menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mudah putus asa. Dan inilah sikap yang semestinya dimiliki oleh setiap orang muslim. Dan kita sebagai muslim juga, ya, dianjurkan untuk berdakwah, untuk mengajak kepada kebaikan kepada sesama muslim maupun non-muslim. Adapun cara berdakwah tidak harus berpidato di depan. Ya, banyak jenis-jenis dalam berdakwah. Salah satunya yaitu dengan ceramah kecil-kecilan, kemudian dengan menulis sebuah buku, sebuah karya, majalah, surat kabar dan lain sebagainya yang kemudian disebarluaskan kepada kaum muslimin maupun non-muslimin. Dan ini merupakan sebuah dakwah. Yang penting, buku yang kita ciptakan, yang kita buat itu di dalamnya banyak kebaikan, banyak ajakan, ya, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang tidak mampu bisa menggunakan dengan harta yang diberikan, kelebihan harta, maka ia dapat berdakwah dengan hartanya. Dan ini juga merupakan sebuah dakwah yang sangat patut dilakukan oleh kaum muslimin. Seperti itu. Adapun untuk rangkuman, teman-teman bisa baca, ya, dari yang materi yang kemarin sebelumnya kakak sampaikan hingga hari ini, insya Allah di rangkuman ini akan lebih terperinci dan lebih rapih. Seperti itu untuk kesimpulan-kesimpulan untuk hal-hal yang pentingnya.
Kurang lebihnya kakak kira cukup materi kita sampai halaman 27. Ya, marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, itu datang dari kakak. Apabila ada yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara kakak, lisan kakak, seperti itu ya adik-adik ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ya, jangan lupa diperhatikan untuk 3M-nya dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.